Oke, baik nak, kita lanjutkan ke contoh soal dari tekanan osmosis. Ya, tadi rumus tekanan osmosis adalah P sama dengan M kali R kali T. Ingat nak, bahwa suhunya harus dalam Kelvin. Ya, jadi kita buat, kalau dalam soal kita ini suhunya 27 derajat Celcius, berarti nanti suhunya ini kita tambahkan dengan 273, ya kan, untuk pengubahan ke Kelvinnya nak, sehingga nanti dia menjadi 300 Kelvin. Oke, sebanyak 6,4 gram naftalena, MR-nya 128, dilarutkan ke dalam benzena. Dilarutkan ke dalam benzena berarti pelarutnya adalah benzena, jadi nggak selalu air ya nak ya, pelarut ya. Kalau dalam kondisi ini benzena yang pelarutnya, sedangkan zat terlarutnya adalah naftalena. Ya, hingga volume larutannya 100 mili. Hitunglah tekanan osmosis yang terjadi. Oke, tinggal pakai rumus aja. P sama dengan M kali R kali T. Oke, M-nya kebetulan diketahui gramnya, berarti kita pakai rumus gram per mr. Langsung aja ya, gram per mr ini untuk zat terlarut. Zat terlarutnya naftalena, berarti 6,4 per 128 ya, kali 1000 per volumenya 100 kali R. Berapa tadi tetapan R nak? 0,082 kali 300. Oke, ini bisa 10, ini 6,4 dengan 128 bisa ini 0,05 ya kan, kali 10 kali 0,082 kali 300. Oke, berapa ini kira-kira hasilnya? Ini nanti dapat nanti hasilnya, silakan dihitung, 12,3 ATM. Satuannya ATM ya. Nah, gitu aja mencarinya. Nah, mudah ya. Itu untuk soal yang pertama. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Sebanyak 10 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam air hingga volume larutan 500 mili pada suhu 25 derajat Celcius. Ternyata larutan yang terjadi isotonik dengan larutan glukosa. Maksudnya di situ ini non elektrolit ya. Maksudnya tadi di situ bahwa yang zat non elektrolit tadi ternyata katanya dia isotonik. Isotonik itu artinya sama ya, jumlah molekul di dalamnya pun sama dengan glukosa. Hitunglah massa molekul relatif. Ditanya itu massa molekul, berarti MR dari zatnya berapa. Oke. Nah, kuncinya di sini nak untuk mengerjakan yang begini hanya di ini, isotonis. Oke. Isotonis zat dengan glukosa. Artinya di situ bahwa tekanan osmotiknya pun pasti sama. Tekanan osmotik Z ibu bikinnya itu sama dengan tekanan osmotik si glukosa atau si G. Oke, tinggal kita masukkan rumusnya. Non elektrolit berarti tidak perlu kita kalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Sama juga kayak contoh soal yang pertama tadi. Tidak kita kalikan dengan faktor Van Hoff karena dia non elektrolit. Ini P sama dengan M kali R kali T.
Ini untuk yang kedua ya. Untuk yang zatnya sama dengan M kali R kali T untuk yang glukosanya. Oke. Nah, kondisinya kan sama. Suhunya kan sama. Pastinya tekanannya juga sama. Oke, kalau begitu ini boleh kita coret. Suhunya pun boleh kita coret. Berarti tinggal M-nya. Berarti M zatnya sama dengan M glukosanya. Oke, tinggal kita masukkan rumusnya. Bahwa M gram per mr kali 1000 per volume sama dengan, nah kebetulan ini sudah langsung diketahui 0,04 mol per liter. Ini satuan dari molaritas, berarti tinggal bikin 0,04 gitu ya. Oke, jadi kita masukkan gramnya, 10 gram 10 per berapa mr dari zatnya, itu yang ditanya. Mr kali 1000 per 500. Oke, sama dengan 0,04. Ini bisa berapa? 2. Berarti 20 per mr sama dengan 0,04. Maka dapatlah mr-nya berapa? MR-nya berarti 20 bagi 0,04. Hasilnya 20 bagi 4 dapat 5, berarti nolnya oke. Dapat MR-nya sama dengan 500. Oke, bisa paham sampai di sini? Bisa? Oke, next kita bahas. Ibu akan kasih soal tentang SKL yang ketiga dan SKL yang keempat.